Setelah nonton video ini, kamu nggak akan lagi pengen cepet kaya. Karena nyatanya, kaya konstan itu jauh lebih baik dibandingin kaya instan. Buat kamu yang masih pengen coba-coba cari cara buat cepet kaya, mungkin boleh mampir dulu ke channel yang lain. Tapi buat kamu yang udah ngerasain banyak cara buat cepet kaya tapi masih gagal, stay tune. Semua orang pengen cepet kaya. Saya juga kok. Kalau bisa, begitu saya dapat kerjaan, terima gaji, uangnya bisa saya tabung, lipat gandakan, terus langsung tajir. Foya-foya, capai kebebasan finansial dan pensiun muda. Sayangnya, hidup nggak sebaik dan nggak segampang itu. Saya dulu juga seperti kamu, ingin banget cepet kaya. Punya pengetahuan dan pengalaman soal uang dan dunia finansial, buat saya mikir kalau saya itu lebih pintar dibandingin kebanyakan orang. Saya coba trading saham, mata uang, kripto, pakai analisa fundamental, teknikal, dan segala analisa lain yang bisa saya pelajarin. Bisa sih untung, tapi belum bisa bikin kaya. Saya coba skema investasi baru yang katanya pasti untung, pakai robot dan sebagainya. Bisa untung juga, tapi abis itu tutup perusahaannya, yang punya terus kabur. Bahkan waktu saya kerja di luar negeri, saya juga pernah coba ke kasino pakai segala metode untuk bisa menang judi. Nyatanya, chance menang kalah tetap 50-50 kok. Yang terakhir, saya coba investasi future yang menjanjikan untung ratusan persen. Sempat untung juga, tapi abis itu ruginya juga ratusan persen alias duit sampai hilang. Saya ngerasa kayaknya cara kaya instan ini nggak cocok ya buat saya. Bukannya uangnya makin banyak, justru makin dikit. Mending dipakai untuk jalan-jalan, lebih ada manfaatnya. Kalau ada dari kalian yang punya pengalaman, boleh sharing di kolom komentar. Atau mungkin ada juga yang udah punya cara yang ampuh untuk bisa cepet kaya, bisa share juga. Setelah semua percobaan gagal itu, saya balik fokus pelan-pelan nabung lagi. Mulai coba bagi porsi investasi, nggak semuanya di saham. Sebagian di aset-aset yang resikonya lebih rendah seperti obligasi pemerintah. Emang sih, returnnya nggak seberapa dibandingin di saham. Tapi paling nggak resikonya juga lebih terbatas. Karena sibuk, saya juga nggak trading saham lagi. Apalagi ngikutin apa kata orang. Saya stop main saham gorengan dan mulai nabung saham yang saya tahu perusahaannya. Sampai akhirnya ya lumayan ya, sekarang udah mulai kekumpul lagi uangnya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu istilah slow wealth di YouTube atau kaya pelan-pelan. Dan ini pas banget sama pengalaman yang saya alamin, karena bener deh, ternyata membangun kekayaan dengan cara yang pelan, konsisten, dan konstan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cara instan. Cara ini emang perlu waktu, perlu kerja keras, perlu perencanaan keuangan yang cermat, perlu mikir, dan perlu pengambilan keputusan finansial yang bijaksana. Mindful. Tapi ada banyak kelebihan untuk bangun kekayaan dengan cara ini. Yang pertama, stabilitas finansial. Bangun kekayaan pelan-pelan, kamu mulai dari fondasinya dulu. Dana darurat, lalu penuhi kebutuhan asuransi, terus investasi, dan seterusnya. Dengan bangun kekayaan secara gradual dan bertahap seperti ini, di saat yang sama kamu juga bangun kondisi finansial yang lebih stabil. Karena fokusnya bukan pada jumlah uangnya, tapi kebiasaan kamu dalam mengelola keuangan dengan baik. Kamu jadi punya kondisi finansial yang lebih sehat dan kamu juga lebih siap menghadapi segala tantangan ekonomi. Kedua, meningkatkan literasi finansial. Waktu kamu pelan-pelan bangun kekayaan, kamu belajar dari awal. Kamu jadi tahu dan ngerti step by step. Kamu ngerti kalau punya dana darurat itu sebaiknya simpan di mana. Berapa banyak yang kamu butuhin. Waktu investasi, kamu juga bisa belajar dari kesalahan kamu. Memang sih secara teori kamu bisa belajar dari mana aja soal finansial. Tapi saat kamu lakuin sendiri dan belajar dari pengalaman, kamu jadi bisa lebih baik dan lebih bijak untuk ambil keputusan soal uang. 3. Ngurangin stres, tidur lebih enak. Kaya instan itu nggak selalu enak. Jangka pendek kamu mungkin bahagia atau happy. Tapi setelah itu, banyak yang harus dipikirin gimana caranya untuk kelola uang sebanyak itu. Apalagi kalau banyak orang tahu kamu tiba-tiba punya uang banyak. Dengan kaya konstan, kamu bisa pelan-pelan kumpulin tabungan, dana darurat, dan investasi kamu sambil kurangin utang, punya proteksi, dan jaga gaya hidup kamu supaya kamu bisa lebih siap menghadapi segala situasi. Tidur pun jadi lebih nyenyak. 4. Gaya hidup lebih terukur. Banyak orang kaya mendadak tapi nggak punya literasi keuangan yang baik langsung belanja banyak barang mewah. Kadang mereka jadi banyak beli barang-barang yang nggak penting dan kejebak sama yang namanya hedonic treadmill. Waktu kamu bangun kekayaan secara perlahan dan bertahap, kamu jadi tahu dan bisa lebih mengukur kemampuan finansial kamu. Kamu jadi bisa lebih ngatur gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Bisa lebih menghargai nilai berharga lain di luar dari materialisme, dan yang utama dengan punya gaya hidup terukur, kamu jadi lebih punya kebebasan dan fleksibilitas yang tinggi. Kamu juga bisa pensiun lebih cepat, ngerjain hal yang kamu suka, traveling, ambil waktu untuk jalan-jalan sama keluarga, dan lain sebagainya. 5. Pertumbuhan portfolio investasi jangka panjang. Kaya konstan itu fokus sama pertumbuhan portfolio investasi jangka panjang, apakah itu di saham, obligasi, atau properti.
Kamu jadi lebih tenang dan lebih fokus ngerjain yang lain daripada sibuk ngeliatin market dan panik saat market naik dan turun. Stres mikirin kapan waktunya beli atau kapan waktunya jual. Kamu juga bisa lebih tenang berinvestasi ke aset yang relatif aman daripada beli aset beresiko yang nggak cuma bisa bikin kamu susah tidur, tapi juga bisa ngabisin duit kamu. 6. Manajemen resiko lebih baik. Bangun kekayaan secara konstan dan gradual itu bisa buat kamu atur resiko investasi dan portfolio kamu. Kamu jadi nggak nafsu pingin kaya cepet lewat instrumen investasi yang resikonya tinggi. Kamu lebih peduli sama pertumbuhan nilai investasi kamu secara jangka panjang. Makanya kamu atur resiko investasi dengan diversifikasi aset-aset kamu. Diversifikasi aset akan bantu proteksi investasi dari resiko yang nggak terduga, misalnya krisis finansial, dan bantu kamu untuk capai tujuan finansial kamu di masa depan. Saya percaya bahwa di zaman yang serba instan seperti sekarang, masih ada banyak hal yang tetap butuh proses dan butuh waktu untuk tumbuh. Kamu butuh waktu untuk bisa bangun bisnis, butuh waktu untuk bisa berkarir dan punya jabatan tinggi, butuh waktu untuk bisa mengenal, menerima, dan jalanin hidup sama pasangan. Good things take process. Sama halnya seperti bangun kekayaan, butuh proses. Nikmatin prosesnya. Karena kalau kamu nggak bangun fondasi yang kuat dan jalanin prosesnya, seberapa banyaknya uang yang kamu punya akan gampang juga hilangnya. Oke, itu aja video dari saya. Kalau kalian suka sama video ini, seperti biasa, please like, share buat teman kamu yang perlu, dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.